Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu penjumlahan bersusun pendek. Kalau kemarin kita telah belajar tentang nilai tempat di suatu bilangan ribuan, maka untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan bersusun pendek. Oke, kita langsung mulai saja. Penjumlahan bersusun pendek ada teknik menyimpan dan ada teknik tidak menyimpan. Nah, ini akan kita bahas atau akan kita pelajari bersama-sama, yaitu penjumlahan yang ada teknik menyimpan dan tidak menyimpan. Contoh yang pertama yaitu kita contoh yang tidak menyimpan terlebih dahulu. Pak Guru sudah sediakan bilangan 2653 penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti ditambah 3302. Caranya seperti apa? Nanti bilangan-bilangan ini kita buat bersusun. Jadi dibuat atas dan bawah. Kalau kita menjumlahkan kanan dan kiri seperti ini mungkin akan lebih sulit. Jadi kita buat cara bersusun. Contohnya seperti ini. Jadi kita tulis dulu yang bilangan yang pertama yaitu 2653 ditulis seperti biasa. Kemudian bilangan yang kedua yang 3302 itu dituliskan di bawahnya. Nah, dituliskan seperti ini. Dan harus menyesuaikan sesuai dengan tempat. Tempat yang satuannya mana, puluhannya mana, ribuannya mana, dan ratusannya mana. Harus sesuai atau sama. Harus sama. Misal yang satuannya itu yang mana? Satuannya yaitu yang, nah ini satuannya. Harus sama, yang atas satuan, yang bawah juga harus satuan. Yang kedua adalah yang puluhan. Puluhannya harus tempatnya juga sama. Di bilangan 2653 dan di bilangan 3302 yang puluhannya yang mana? Nah, itu harus diurutkan. Kalau satuannya sudah urut, puluhannya sudah urut, kemudian ratusannya juga harus urut, dan ribuannya juga harus urut. Nanti setelah diurutkan ini sudah urut semuanya, baru dijumlahkan satu persatu. Oke, kita jumlahkan dulu yang satuannya terlebih dulu. Kita menjumlahkan dari yang paling kanan. Dari yang satuannya terlebih dahulu yang dijumlahkan. Setelah satuannya dijumlahkan, baru kita jumlahkan yang puluhan. Kalau puluhannya sudah dijumlahkan, baru kita jumlahkan ke yang ratusan. Kalau ratusannya sudah, kita jumlahkan yang ribuan. Jadi harus urut. Yang pertama, satuannya dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena tidak menyimpan, kita lanjutkan ke bilangan yang puluhan. Kemudian 5 tambah 0 sama dengan 5. Yang ratusan, 6 tambah 3 sama dengan 9. Dan yang ribuan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti ini anak-anak. Sudah paham? Jadi yang penting, kalian itu harus mengurutkan atau menyamakan yang satuan mana, satuan nanti dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Harus sesuai. Kalau sudah sesuai, baru dijumlahkan. Seperti ini ya. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh selanjutnya. Supaya lebih mudah, supaya lebih paham. Pak Guru ada contoh soal seperti ini. Ada contoh soal 1056 ditambah 4002. Sama ya, langkahnya kita tuliskan dulu yang paling atas, yaitu yang 1056. Nah, 1056 ditulis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang 4002, kemudian dituliskan di bawahnya. Sama, satuan yang satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, ada ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kalau sudah sesuai dengan tempatnya, kita jumlahkan. Jumlahkan dari yang paling pinggir atau dari yang satuan terlebih dahulu. Dari 6 tambah 2 sama dengan 8.
kemudian kita berpindah ke puluhan. Puluhan 5 tambah 0 sama dengan 5. Nah, yang ratusan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang ribuan adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Mudah sekali bukan? Satu lagi, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini ada soal 1256 dan ditambah 702. Kenapa Pak Guru tadi menjelaskan harus sesuai tempatnya? Nah, nanti ini gunanya seperti ini. Jadi, contohnya seperti ini. Kita lanjut ya. Ke yang 1256 ditulis dulu. Kemudian yang 702. 702 itu ditulis dari mana? Dari yang paling depan atau yang dari paling belakang? Karena 702, maka ditulis dari yang paling belakang. Satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan. Karena yang satu tidak ada ribuan, berarti ribuannya adalah kosong, dikosongi saja. Sesuai dengan soal. Seperti itu, nggih. Jadi satuan dengan satuan. Satuan, nih, satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan. Karena yang di bawah ini nggak ada ribuannya, maka di sini adalah kosong. Jangan sampai angka 7-nya ini di depan. Nanti jadi salah, karena yang satuannya ini harus sesuai dengan satuan yang ada di atasnya. Kita jumlahkan. 6 tambah 2, 8. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 2, atau 2 tambah 7 sama dengan 9. 1 tambah, karena di bawahnya tidak ada angkanya, berarti tinggal diturunkan 1. Ketemu jadi 1958. Gimana? Mudah ya? Kalau mudah, kita lanjutkan ke teknik yang selanjutnya, yaitu teknik penjumlahan dengan menyimpan. Dengan menyimpan itu seperti apa sih contohnya? Oke, Guru sudah ada soal 1256. Sama, caranya sama dengan yang tadi. Jadi ditulis saja terlebih dahulu yang soal 1256. Kemudian ditambahkan dengan 2736. Sama. Jadi satuan dengan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan itu sama harus. Tempatnya harus sesuai. Dijumlahkan. Sekarang kita jumlahkan yang satuan terlebih dahulu. 6 ditambah 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Kalau 12 berarti ditulis angka 2. Nah, yang satunya kemana? Yang satunya ditulis di atas. Ditulis di atas di yang sebelahnya. Nah, setelah itu yang puluhan kita jumlahkan. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 di atas masih ada 1 atau masih nyimpen 1. Berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Kemudian tinggal yang ratusan. 7 tambah 2 sama dengan 9. Yang ribuan 1 tambah 2 sama dengan 3. 3992 atau 3992. Bagaimana? Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya terlebih dahulu. Ini ada penjumlahan teknik menyimpan, yaitu soalnya 1578 ditambah 5736. Caranya sama, kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke pengerjaannya. 8 tambah 6 sama dengan berapa? 14. Ditulis 4, nyimpen 1. Paham ya? Lanjut, 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 tambah 1 sama dengan 11. Tulis 1. Ditulis 1 sini. Ditulis 1, nyimpen 1 karena 11. Nyimpen 1. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan berapa? Tambah 1 sama dengan 13. Karena 13 berarti masih nyimpen 1. Ditulis di depan. Nyimpen 1. Kemudian 1 tambah 5 berapa? Tambah 1 sama dengan 7. Mudah, Mbok? Mudah sekali. Kita lanjut contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga dari penjumlahan teknik menyimpan. Ada 5798, kita tuliskan.
Kemudian ada 736 juga dituliskan. Sama dengan contoh yang awal tadi ya. Jadi satuan harus ketemu dengan satuan, puluhan ketemu dengan puluhan, ratusan harus ketemu dengan ratusan. Kita jumlahkan seperti biasa, 8 tambah 6 sama dengan 14, ditulis 4, nyimpen 1, 9 tambah 3 sama dengan 12, tambah 1 sama dengan 13, 13 nyimpen 1, 7 tambah 7, 14, tambah 1 sama dengan 15, nyimpen 1, 5 karena di bawahnya itu tidak ada bilangannya, maka 5 tinggal dijumlahkan dengan yang menyimpan tadi. Tadi menyimpan angka berapa? Menyimpan angka 1, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Seperti itu nggih. Sudah paham nggih? Nah, jadi ada dua cara, yaitu teknik menyimpan dan teknik tidak menyimpan. Misal ada contoh soal cerita seperti ini. Ada sebuah perusahaan susu kotak. Ada perusahaan A dan perusahaan D. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan pertanyaannya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Jadi ada perusahaan A dan D menghasilkan susu kotak. Kemudian disuruh menjumlahkan antara perusahaan A dan perusahaan D. Ya, kita tinggal jumlahkan saja hasilnya. Jadi perusahaan A tadi jumlahnya berapa? 1.200, kita tuliskan 1.200. Kemudian perusahaan D jumlahnya berapa? Ada 3.250, ya sama, kita tuliskan 3.250. Caranya sama, masih cara yang sama dengan yang tadi. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 5 sama dengan 5, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Seperti itu nggih. Nah, ini untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Nanti dikerjakan di buku tulismu, ada 1, 2, 3, 4, dan yang 2 soal cerita. Bisa bekerja berkelompok dengan teman kamu, atau bisa kamu kerjakan sendiri dengan bantuan bapak ibumu. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Pesan Pak Guru, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.